Pemirsa, korban pemerasan dan penyiksaan dari komplotan oknum anggota Pas Pampres Praka RMCS ternyata tidak hanya Imam Maskur sendiri. Sejumlah korban kini mulai buka suara soal sepak terjang komplotan ini yang memeras dan menyiksa sejumlah pedagang kosmetik dan obat-obatan asal Aceh di Jabodetabek. Usai terungkapnya pembunuhan Imam Maskur yang melibatkan anggota Pas Pampres Praka RM dan 2 anggota TNI lainnya serta seorang warga sipil, warga yang mengaku diperas dan disiksa komplotan ini terus bermunculan. Mereka sengaja menargetkan pedagang kosmetik dan obat-obatan asal Aceh di Jabodetabek untuk memeras mereka dengan tuduhan menjual obat-obatan secara ilegal. Pomdam Jaya sebelumnya menyebut bahwa komplotan Praka MS berhasil mengumpulkan uang dari hasil pemerasan dan penyiksaan para korban yang mencapai 900 juta rupiah. Saat menculik korbannya, mereka mengaku sebagai anggota polisi dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Imam Maskur adalah satu dari puluhan korban dari komplotan ini. Komplotan Praka RM kerap mengaku sebagai anggota polisi saat menculik dan memeras penjual kosmetik dan obat-obatan asal Aceh di Jabodetabek. Banyak pihak mendesak peradilan koneksitas dalam pengusutan kasus ini. Untuk membahas lebih jauh kasus pembunuhan yang dikomandoi oknum anggota Pas Pampres ini, kita sudah bersama dengan pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Selamat siang, Pak Fahmi. Selamat siang, Mbak Stephanie. Baik, Pak Fahmi, ketika kemudian pelanggaran hukum dilakukan oleh oknum yang berasal dari kalangan militer, ini tentunya membuat publik bertanya karena kita berekspektasi mereka ini punya integritas moral yang tinggi. Anda melihatnya seperti apa? Iya, dimanapun itu sebenarnya fenomena orang baik, orang jahat, itu selalu ada gitu ya. Aparat nakal, melanggar hukum, terlibat tindak kejahatan, ya selalu mungkin terjadi, termasuk di lingkungan militer yang memang merupakan salah satu alat negara di mana mereka punya kekuatan dan kekuasaan yang ya memang mudah disalahgunakan ya. Makanya mereka ketika hukuman sebagai prajurit, ya mereka diikat dengan tata marga dan sumpah prajurit. Ya memang karena itu ya, salah satunya karena mereka punya kekuatan dan kekuasaan yang selalu berpotensi untuk bisa disalahgunakan. Jadi kalau kita mendengar kemudian ada tentara melakukan pelanggaran hukum atau terlibat kejahatan misalnya, ya itu saya kira itu hal yang ya mungkin ya biasa saja gitu ya, wajar saja. Baru menjadi tidak wajar, menjadi luar biasa jika kemudian hal itu ditutupi, dibiarkan, diingkari, atau malah dianggap tidak pernah terjadi oleh institusinya. Nah, dalam kasus ini kan kita juga harus apresiasi lah ya. TNI sudah bisa bertindak cepat, bergerak cepat, melakukan pengungkapan dan penanganan kasusnya ya. Walaupun kita nanti masih panjang perjalanannya sampai kemudian betul-betul bisa terpenuhi rasa keadilan masyarakat. Kekuatan dan kewenangan yang dimiliki justru berpotensi disalahgunakan. Salah satu terduga pelaku bahkan sudah disebut sebagai tersangka, bahkan adalah anggota Pas Pampres, Pak Fahmi. Apakah perlu kemudian ada evaluasi dalam perekrutan anggota Pas Pampres ke depannya? Ya, evaluasi tentu saja selalu harus dilakukan, tidak saja hanya karena kasus ini ya, memang secara berkala, secara reguler gitu ya. Evaluasi tentu harus selalu dilakukan ya, tapi karena adanya kasus ini tentu evaluasi yang lebih dalam, lebih komprehensif saya kira sangat perlu dilakukan. Kenapa? Karena ini bagi saya ini alarm tanda bahaya ya, seorang anggota Pas Pampres yang notabene didesain sebagai tameng hidup presiden, sebagai penjaga keamanan dan keselamatan kepala negara, begitu kemudian terlibat tindak kejahatan. Ini saya kira menjadi masalah. Pertama, integritas moralnya tentu dipertanyakan ya. Ketika seorang anggota Pas Pampres yang menjadi tameng hidup bisa menjadi waktu-waktu bisa menjadi tameng hidup presiden, ini integritas moralnya dipertanyakan. Ini masalah bagi saya. Karena artinya keamanan dan keselamatan presiden pun bisa terancam dengan begini.
Gitu. Pak Fahmi, soal dugaan motif ekonomi di balik pemerasan dan penganiayaan ini, menurut Anda apakah terkait dengan kesejahteraan TNI saat ini? Saya kira kalau dikaitkan dengan kesejahteraan itu klise ya. Eh, ada banyak orang yang belum sejahtera atau tidak sejahtera. Saya kira kuli bangunan pun tidak lebih sejahtera daripada seorang prajurit TNI begitu ya. Tapi berbuat jahat ini soal lain. Ini bukan soal terkait kesejahteraan. Ini apa namanya? Ini ya kejahatan ya adalah kejahatan gitu ya. Kalau alasannya adalah kesejahteraan dalam artian memenuhi kebutuhan gitu ya. Saya kira tidak. Ini apa namanya, kejahatan kalau dengan motif keuangan, ini kejahatan yang terjadi karena tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara kebutuhan hidup dan gaya hidup, kira-kira begitu. Tidak bisa disebut sebagai latar belakang dari dilakukannya pemerasan ini, artinya ya Pak, terkait dengan kesejahteraan tersebut. Pak Fahmi, saya ingin kembali terkait dengan tes untuk Pas Pampres maupun juga anggota TNI secara keseluruhan. Artinya ke depannya perlukah kemudian diberlakukan tes kejiwaan secara lebih komprehensif? Saya kira ya kalau tes kejiwaan selama ini kan sebenarnya sudah cukup komprehensif ya, sudah cukup bagus ya. Kita juga tidak bisa berprasangka bahwa apa namanya, seleksi dilakukan secara asal-asalan. Bisa jadi seleksinya sudah benar, sudah tepat. Artinya yang lolos seleksi psikologi misalnya itu memang sudah layak dan sudah apa namanya, memenuhi kualifikasi yang diharapkan gitu ya. Tapi kan masalahnya adalah memang selepas pendidikan ya, apa namanya, soal mental psikologis para prajurit ini memang ya tidak bisa disamaratakan gitu ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ya, misalnya lingkungan kedinasan, apa namanya, lingkungan pergaulan, kemudian intensitas pengawasan dan keteladanan pimpinan gitu. Ini hal yang bisa mempengaruhi selepas pendidikan gitu ya. Jadi saya kira kita tidak bisa berprasangka bahwa selama ini apa namanya, seleksi psikologinya bermasalah gitu. Bisa saja orang yang apa namanya, yang awalnya berlatar belakang keluarga baik-baik, dididik oleh orang tuanya secara baik, kemudian karena lingkungannya apa namanya, kurang baik atau apa namanya, pergaulannya juga kurang pas begitu ya, akhirnya mereka menjadi apa namanya, terpengaruh atau memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tercela, itu saya kira sangat mungkin. Baik, jadi untuk tes masuknya sendiri sebenarnya bisa dikatakan sudah memenuhi kualifikasi, tapi selepas pendidikan itu yang menjadi tanda tanya. Artinya Pak Fahmi, untuk evaluasi ke depannya, untuk mencegah ada pelanggaran hukum yang dilakukan anggota militer, perlukah kemudian ada secara berkala bisa dikatakan pendidikan untuk kembali menegakkan integritas moral dari para anggota militer yang sudah diterima? Iya, ya perlu. Kalau perlu ya perlu saja ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kemudian adalah gimana? Saat ini sudah ada belum? Saya kira secara berkala ada ya. Apa namanya, latihan-latihan penyegaran yang berkaitan dengan pembinaan mental gitu, saya kira ada. Dan juga apa namanya, di setiap kesatuan itu ada perwira rohani yang juga memang tugasnya adalah membina mental prajurit gitu kan. Nah, tapi masalahnya ini kan kalau pentah pada saat latihan penyegaran gitu ya, yang terkait dengan pembinaan mental tadi, itu saya kira kondisinya masih normatif, tapi ketika kembali ya berdinas, ketika kembali bergaul di tengah masyarakat, ini yang seringkali luput dari pengawasan, apalagi kalau kemudian tidak diperkuat juga oleh keteladanan dari pimpinan. Baik, kita akan kawal bersama tentunya kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Hairul Fahmi, pengamat militer dan pertahanan dari ISES sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.